dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Marlon sebagai Dangdi, Sudibianto sebagai Jaruju, Wahyu sebagai Balawi, Ape Burhan sebagai Rekian Wuru, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Yuli sebagai Palastri, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Karena merasa kurang diperhatikan, Nari Rati menjadi tersinggung. Dia kesal dan kecewa. Dia mengharap Arya Kamandanu mencurahkan isi hatinya. Namun harapannya itu tak pernah menjadi kenyataan. Arya Kamandanu yang pemalu dan peragu bahkan berusaha menghindari kata-kata cinta. Akhirnya, Nari Rati mengibaskan tangannya dan melompat ke halaman candi. Rati! Rati! Mau kemana kau, Rati? Pulang. Tunggu. Apa salahku, Rati? Apa salahku? Tanya pada dirimu sendiri, Kakang. Rati! Rati, tunggu! Tunggu, Rati! Jangan tinggalkan aku! Rati! Jangan mengikuti aku. Aku bisa pulang sendiri, Kakang. Apa salahku? Mengapa tiba-tiba kau membenci aku, Rati? Aku tidak membenci siapa-siapa. Aku membenci diriku sendiri. Marilah kita berteduh. Jangan hujan-hujanan. Nanti kau sakit. Biar saja sakit. Jangan begitu, Rati. Kukira kita hanya salah paham. Baiklah. Aku minta maaf kalau memang kau anggap ada sikapku yang telah menyakiti hatimu. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja. Dan sebaiknya Kakang pulang. Jangan mengikuti aku lagi. Rati, lihatlah. Pelangi itu masih ada di sana. Pelangi itu tak akan selamanya di sana. Seperti yang kau katakan, pelangi itu sebentar lagi lenyap. Tapi besok pelangi itu akan muncul lagi. Dan kita bisa menikmatinya berulang kali. Aku tidak tertarik lagi melihat pelangi, Kakang. Kalau kau masih terpesona padanya, lihat saja sendiri. Bagiku, pelangi itu membosankan. Tidak indah lagi seperti dulu. Nah, aku pergi, Kakang. Tunggu, Rati. Awas, Kakang. Kalau Kakang mendekati aku, maka aku akan melompat ke dalam jurang. Rati, mengapa jadi begini? Rupanya kau benar-benar tersinggung. Kau marah dan membenci aku. Baiklah, aku memang pantas kau benci. Aku sama sekali tidak berharga di depanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kakang. Selamat tinggal. Kau jangan menemui aku lagi. Mengapa pengalamanku seperti bait syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga? Sakit sekali rasanya. Suatu derita panjang di malam yang dingin dan kelam. Rati. Di mana Rati? Oh, dia sudah pergi. Kasihan Nari Rati. Aku akan mengikutinya dari kejauhan. Aku takut sesuatu akan menimpa gadis itu di jalan. Nekat sekali gadis itu. Dia terus berlari dalam hujan. Tapi untung tidak terjadi apa-apa. Aku khawatir dia tiba-tiba sakit dan jatuh pingsan. Mengapa aku berhenti di sini? Aku harus mengikuti Nari Rati. Aku harus melihat dia tiba dengan selamat di rumahnya. Setelah beberapa saat lamanya kejar-kejaran dalam cucuran air hujan, akhirnya dua insan itu pun menghentikan langkahnya. Nari Rati menengok ke belakang sekilas sebelum memasuki pekarangan rumahnya. Arya Kamandanu buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik daun-daun talas di seberang jalan.
Pemuda desa Kurawan itu menarik napas panjang setelah melihat gadis yang dicintainya masuk ke rumahnya. Syukurlah, dia selamat sampai di rumahnya. Oh, Rati, mengapa kau mengajakku berkejar-kejaran dalam hujan lebat? Apakah perangai setiap gadis memang begitu? Kadangkala sukar dimengerti. Atau barangkali aku yang terlalu bodoh memahami perasaan seorang wanita. Hujan sudah berhenti. Aku harus segera pulang. Dengan gontai, Arya Kamandanu melangkah menuju ke desa Kurawan. Sekali-sekali, dia terpaksa melompati genangan air di sepanjang jalan. Suatu saat, dia berhenti. Lalu wajahnya tengadah ke angkasa yang masih diselimuti mendung tebal. Pelangi itu sudah lenyap. Hanya tinggal kehampaan menghitam di langit. Kemanakah perginya pelangi itu? Kemanakah harus kucari keindahan dalam hidup ini? Arya Kamandanu terus melangkah, semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Manguntur. Mendadak, di sebuah tikungan jalan, muncul 3 orang pemuda menghadangnya. Oh, Dangdi. Sekarang dia membawa 2 orang kawannya. Nah, kita bertemu lagi, Kamandanu. Kau jangan mengajakku ribut lagi, Dangdi. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan membalas pukulanmu di pelipis kiriku ini? Dan untuk itu kau merasa perlu membawa 2 orang temanmu itu? Kau ingin berkenalan dengan mereka? Baik. Yang berdiri di samping kananku ini, Jaruju, anak desa Manguntur Selatan. Sedang yang berdiri di sebelah kiriku, Balawi, anak desa Tumangkar. Ini dia kah pemuda yang kau katakan itu, Dangdi? Iya, benar. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak desa Kurawan? Benar. Aku Kamandanu. Kau sombong, Kamandanu. Mentang-mentang ayahmu seorang ahli senjata pusaka, lalu kau berani sok jago ya? Kalian berdua disuruh apa oleh anak kepala desa Manguntur itu? Kurang ajar. Lidahmu tajam. Pantas Dangdi menaruh dendam padamu. Kami disuruh apa oleh Dangdi bukan urusanmu. Iya, betul. Kau sudah menyakiti orang. Dan sekarang kau akan disakiti pula oleh orang lain. Aku tahu. Kalian bertiga sengaja menghadang aku untuk membuat keributan baru. Kalian mau mengeroyok aku. Kalau sudah tahu, apa kau bermaksud melarikan diri, Kau boleh lari, tapi sebelumnya kami bertiga akan membuatmu babak belur lebih dulu. Ayo, Jaruju, Balawi, kita mulai. Ayo terus. Ayo, bangkitlah anak pandai besi, atau kau lebih senang berkubang dalam lumpur itu. Ayo. Kau licik, Dangdi. Kau hanya berani main keroyok. Diam kau, tikus comberan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Bukankah sudah kukatakan bahwa luka di pelipisku ini harus kau bayar lebih mahal? Jaruju, Balawi, ayo, mulai lagi. Aku akan membalas perbuatan kalian ini. Akan kubalas. Apa yang dia katakan itu? Apa? Katanya dia mau membalas. Kalau mau membalas, cepat bangun dan hadapilah kami bertiga. Ayo, hajar terus Jaruju. Yang kau menghantam dari sebelah sana, Balawi. Ayo terus. Apa kataku, Rati? Kalau kau hujan-hujan, batukmu pasti kambuh. Kau sudah besar, sudah perawan, seharusnya bisa menjaga kesehatanmu sendiri. Air asamnya masih, Ayah. Terasa gatal sekali kerongkonganku. Dari mana saja kau tadi siang? Palastri,
temanmu itu sampai 2 kali ke rumah mencarimu? Aku mencari daun untuk obat pemerah kuku, Ayah. Kemana kau mencarinya? Ke Kurawan. Jauh sekali. Daun seperti itu kan banyak di rumah Pak Kepala Desa. Minta saja sama anaknya. Tidak, Ayah. Aku tidak senang bertemu anak kepala desa itu. Mengapa? Apa dia masih suka menggodamu? Dia selalu menggodaku setiap bertemu. Kadangkala dia keterlaluan sekali kalau menggoda, sampai aku malu. Itu biasa, Rati. Kau sudah perawan. Dan wajahmu ya cantik. Karena itu tidak heran banyak yang menggodamu. Tapi kau harus berhati-hati. Kalau tidak senang pada seseorang, jangan terlalu menyakiti hatinya. Iya, Ayah. Sudahlah, sudah. Tidur saja. Kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil ayah di ruang depan. Kakang Kamandanu, mengapa sikapnya begitu dingin padaku? Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aku seorang wanita. Bagi seorang wanita, pantang untuk mengutarakan cinta lebih dulu. Tapi mengapa Kakang Kamandanu masih berdiam diri? Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai teman biasa. Jangan-jangan dia sudah mempunyai pilihan gadis yang lain. Betapa malunya. Betapa hinanya kalau ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik aku bunuh diri daripada harus menanggung derita malu seperti itu. Ada apa kau ini, Birongkot? Dari tadi kuperhatikan bibit nampak gelisah. Angger Kamandanu. Kenapa dia? Ya, belum pulang juga. Ini kan sudah malam, Ger. Dia bukan anak kecil lagi, Bi. Dia bisa menjaga diri. Soalnya, tidak biasanya Angger Kamandanu pulang larut malam begini. Nanti juga dia pulang. Barangkali berkunjung ke rumah teman karibnya. Suara apa itu, Nger Dwi Pangga? Coba kau lihat, Bi. Sekarang banyak anjing liar berkeliaran masuk ke desa Kurawan. Kadangkala mereka mencuri ayam atau anak kambing. Coba lihat, Bi. Baik, Nger. Ger, Angger Dwi Pangga. Kemari cepat, Ger. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Bi? Ada apa? Angger Kamandanu, Ger. Lihat, dia terluka. Hidungnya berdarah dan mata kirinya biru. Agaknya baru saja dia berkelahi dengan seseorang. Ayo, Bi, kita angkat ke dalam. Ayo, Ger. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Narirati. Narirati. Jangan berdiri di situ. Angin bertiup kencang. Masuklah ke dalam, Rati. Nanti kau sakit. Angger Kamandanu. Dingin sekali. Kasihan sekali Angger Kamandanu. Agaknya dia sedang mengalami derita asmara yang cukup parah. Dia menyebut-nyebut Narirati terus-menerus. Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Apakah Narirati telah mengecewakannya? Bagaimana, Bi? Dia sudah sadar kembali, Ger. Bagaimana dengan luka-lukanya? Lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, Ger. Hanya sepertinya dia sedang mengalami goncangan batin yang berat. Dan itulah yang membuat luka-lukanya terasa agak parah. Pelipisnya dekat mata kirinya itu seperti hangus.
seperti bekas kena pukulan yang keras sekali. Sudah saya boreh dengan param, Ger. Ya, besok pagi tentu akan berkurang rasa sakitnya. Adik Kamandanu, bagaimana rasanya? Dangdi, kau Dangdi, mau apa kau datang kemari? Kalau kau menginginkan Narirati, pergilah ke rumahnya. Narirati tidak bersamaku lagi. Hubungan kami sudah terputus. Pergilah. Adik Kamandanu, aku bukan Dangdi. Iya, Angger. Ini Angger Dwi Pangga. Kau Dangdi. Jangan mungkir. Kau Dangdi, anak kepala desa Manguntur. Kaulah yang ingin merebut Narirati dari tanganku. Ayo, rebutlah. Ambillah Narirati dari tangan Arya Kamandanu yang berkasa ini. Sudah, Angger. Sudah. Lebih baik Angger Dwi Pangga jangan di sini. Oh, Angger Kamandanu masih belum pulih kesadarannya. Baiklah. Nanti kalau ada apa-apa panggillah aku, Bi. Ya, Angger. Angger Kamandanu. Angger Kamandanu. Angger Kamandanu. Mengapa begini? Angger seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh berjiwa lemah. Angger harus tabah menghadapi peristiwa yang seperti apapun pahitnya. Rati, matamu kok merah sekali? Kau tentu baru saja menangis ya? Tidak, Palastri. Semalam aku kurang tidur. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku memang biasa begitu kok. Kau bohong. Aku kan sahabat karibmu, Rati. Mengapa masih kau bohongi juga? Sudahlah. Jangan bicara soal itu lagi, Palastri. Ada apa dengan pemuda Kurawan itu? Tidak ada apa-apa. Kok mendesak terus? Katakan saja, Rati. Terus terang saja. Siapa tahu aku bisa meringankan beban batinmu. Kata orang, sahabat yang baik bisa membuat hati kita tenang dan gembira. Ayolah, Rati. Katakan saja kalau kau mengalami sesuatu. Tidak, Palastri. Aku tidak mengalami apa-apa kok. Kau masih sering bertemu dengan pemuda itu? Masih. Apakah dia telah menyakiti hatimu? Tidak pernah. Arya Kamandanu orangnya baik. Dia tidak pernah menyakiti hatiku. Sudahlah, Palastri. Aku harus segera pulang. Tunggu, Rati. Tunggu. Aneh sekali Narirati. Pasti telah terjadi sesuatu dengan si Kamandanu itu. Aku harus menolongnya. Nah, begitu, Ger. Biar sedikit. Yang penting perut jangan sampai kosong. Bagaimana keadaanmu, Adik Kamandanu? Sudah lebih enteng. Tidak terlalu nyeri lagi. Nah, Angger Dwi Pangga di sini saja, menemani Angger Kamandanu. Bibi mau ke belakang, menyiapkan makan untuk siang nanti. Kalau butuh sesuatu, panggil saja Bibi di belakang. Iya, Bi. Siapa Narirati itu, Adik Kamandanu? Anak gadis Rekian Wuru. Kelihatannya kau sangat mencintainya. Apakah dia cantik sekali? Apakah kalian sudah sepakat untuk menjadi suami istri? Kenapa kau diam saja, Adik Kamandanu? Kakang Dwi Pangga, aku tidak mau bicara soal itu. Arya Kamandanu menatap tajam ke arah kakaknya Arya Dwi Pangga. Tapi kemudian, dia menunduk seperti ada yang menekan perasaannya. Keduanya terdiam beberapa saat lamanya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Dalam seri yang ke-7 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Kastu Dewa sebagai Dipangkara Dasa, Eni Budiono sebagai Parwati, Yuli sebagai Palastri, Lili Nur Indasari sebagai Narirati, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Luka-luka Arya Kamandanu sudah agak sembuh karena perawatan Nyi Rongkot yang tekun dan cermat. Wanita tua yang sabar itu telah mengobatinya dengan ramuan daunan yang ditumbuk halus, lalu diborehkan ke atas luka. Pagi itu, Arya Kamandanu sudah bangun dan nampak lebih segar. Baru saja dia menyelesaikan sarapan bubur santan, ketika Arya Dwi Pangga mengajaknya bicara tentang Narirati. Adik Kamandanu, kelihatannya gadis Manguntur itu amat berkesan di hatimu. Bagaimana Kakang tahu? Tentu saja aku tahu. Bi Rongkot juga mendengar ketika kau mengigau, memanggil-manggil nama gadis itu. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Jangan mengajakku bicara soal itu. Kau mencintainya bukan? Kau sangat mencintainya kan? Kakang Dwi Pangga, aku tak mau bicara soal itu. Adik Kamandanu, aku adalah Arya Dwi Pangga, putra Empu Hanggareksa kakakmu sendiri. Aku bermaksud baik. Mengapa kau tidak bersikap terbuka padaku? Ini adalah persoalan pribadiku, Kakang. Untuk apa Kakang masuk ke dalamnya? Jadi kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri? Aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, persoalan wanita sangatlah rumit. Bagi yang belum berpengalaman, menghadapi wanita sama halnya dengan menghadapi Fata Morgana. Menghadapi suatu misteri kehidupan yang penuh kabut rahasia. Kau bisa melihatnya, tapi tidak bakal bisa menjamahnya. Dia seperti duduk di balik kaca yang bening. Dia tersenyum padamu. Tapi ketika kau berusaha memeluknya, maka kau akan membentur kaca itu. Aku memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita, Kakang. Nah, untuk memecahkan persoalanmu itu, kau membutuhkan seseorang yang mengerti tentang wanita. Kecuali kau ingin Narirati pergi dari sisimu untuk selama-lamanya. Aku malu, Kakang. Mengapa menghadapi persoalan remeh seperti ini harus minta tolong pada orang lain? Mengapa tidak bisa mengatasi sendiri? Adik Kamandanu, kau keliru. Persoalan wanita bukan persoalan yang remeh. Baiklah, dengar. Aku akan bacakan satu bait syair yang ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Tumapel. Kerling matamu lebih dahsyat dari gelombang 7 samudera. Dan senyummu sanggup menggetarkan seluruh isi dunia. Apa artinya si Arok anak desa? Kau tahu Adik Kamandanu, syair itu akhirnya dapat menjadi awal dari sejarah perjuangan Ken Arok, anak dari desa Pungkur, untuk merebut kekuasaan dari tangan Tunggul Ametu. Arok menjadi besar karena wanita. Dan akhirnya dia terguling dari tahta juga karena wanita. Nah, ada satu lagi bait syair yang senada. Syair ini pun ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Kediri pada tahun 1222. Syair ini diucapkan oleh Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis, yang waktu itu sedang tergila-gila oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Dewi Amisani. Dengarkan. Amisani, kau adalah matahari pagi yang selalu menghangatkan ranjangku. Kediri akan membeku jika kau berpaling dariku. Nah, sebuah syair yang sederhana bukan? Tapi ingat, karena syair itulah maka para pendeta, para pemuka kerajaan lalu bergabung dengan Tumapel. Dan akhirnya, Kertajaya dan bala tentaranya dihancurkan di desa Ganter. Dengan demikian, Dandang Gendis telah menjadi korban tali asmaranya bersama Dewi Amisani. Nah, apa sekarang kau masih menganggap bahwa persoalan wanita adalah persoalan yang remeh? Ingat, Adik Kamandanu, separuh dari bagian dunia ini menjadi milik wanita. Baiklah, Kakang Dwi Pangga. Aku percaya padamu.
Aku akan menceritakan persoalan yang kuhadapi dengan Narirati. Arya Kamandanu lalu menceritakan dari awal apa saja yang dialami bersama Narirati. Sementara Arya Dwi Pangga mendengarkan dengan seksama. Dan setelah Arya Kamandanu selesai bercerita, Kau memang terlalu, Adi Kamandanu. Terlalu bagaimana, Kakang? Kau tidak mempunyai perasaan terhadap seorang wanita. Kasihan sekali gadis yang bernama Narirati itu. Dia harus menderita karena kekasihnya kurang tanggap terhadap isyarat-isyarat yang sudah berulang kali diberikannya. Jadi menurut pendapat Kakang, dia juga mencintaiku? Hari-hari kemarin jelas, tapi entah sekarang ini. Hati seorang gadis, kalau sudah dikecewakan, bisa menutup rapat sekali. Aku hanya ingin mendapat kepastian. Aku tak bisa tenang sebelum kepastian itu datang, Kakang. Ada satu cara yang barangkali akan bisa menjernihkan kembali hubungan kalian. Cara apa, Kakang? Minta maaf padanya. Aku sudah melakukannya, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bahkan terus berlari meninggalkan aku. Minta maaf tidak cukup sekali, Adi Kamandanu. Harus kau coba lagi. Berapa kali aku harus mencobanya? Ya, sampai dia memberimu maaf tentu saja. Aku tak sanggup melakukannya. Aku belum tahu apa kesalahanku. Bagaimana aku harus minta maaf sampai berkali-kali? Dengar, Adi Kamandanu. Ini hanya untuk mengambil hatinya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kau mencintainya atau tidak? Aku mencintainya. Kau ingin hubungan kalian menjadi selaras lagi? Iya. Tapi jangan aku disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Aku tidak bisa, Kakang. Kau tinggi hati, Adi Kamandanu. Iya. Barangkali Kakang benar. Aku tinggi hati. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa terhadapnya. Dengar, Adi Kamandanu. Kalau kau meninggikan dirimu setinggi Gunung Welirang, maka dia pun akan meninggikan dirinya setinggi Gunung Mahameru. Kau bisa melawannya dengan cara apa? Ya, barangkali memang tidak ada cara yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka biarkan saja semuanya berlalu seperti apa adanya. Kenapa kau terlalu keras kepala, Adi Kamandanu? Aku tak mau menjadi pengemis cinta, Kakang. Tapi seringkali kita dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pengemis cinta. Bagiku itu bukan watak seorang satria. Ingat, Kamandanu. Dalam hal yang satu ini, kita harus berani mengenyampingkan sisi-sisi lain dalam tujuan hidup kita. Kau tidak mungkin mendapatkan dua hal sekaligus, cinta dan watak kesatria. Kau harus memilih salah satu, Adi Kamandanu. Kalau harus memilih, aku akan memilih yang kedua. Jadi kau merelakan Narirati menjadi milik orang lain? Kakang Dwi Pangga, bagiku watak kesatria dan kebutuhan akan cinta bukanlah dua kutub yang berlainan. Seseorang, kalau memang dia benar-benar mencintai dan ingin mendapatkan cintanya itu, harus diperoleh dengan cara yang jujur dan tidak lepas dari watak seorang satria. Kalau tidak, lebih baik orang itu kehilangan cintanya. Dan itulah korban yang paling mulia. Aku bukan Ken Arok, Kakang. Juga bukan Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis yang mau berbuat apa saja demi memperoleh kesenangan dari cinta. Aku adalah Arya Kamandanu, seorang pemuda desa biasa yang banyak memiliki kekurangan. Ngger, mau kemana, Ngger Dwi Pangga? Aku mau pergi sebentar, Birongkot. Ngger, itu ada orang menunggu Angger Dwi Pangga. Siapa, Bi? Bibi tidak tahu namanya. Tapi jelas bukan orang desa Kurawan. Sebaiknya Angger temui dulu di ruangan depan. Sudah sejak tadi dia menunggu Angger Dwi Pangga. Biar saja, Bi. Aku akan ada perlu. Tapi Ngger, Katakan saja aku pergi. Kalau memang dia ada keperluan, suruh saja kembali nanti sore. Angger Dwi Pangga ini bagaimana? Disuruh menemui sebentar saja, kok tidak mau. Nanti kalau dia marah, aku yang bisa-bisa ketiban puluk. Kemana perginya? Saya tidak tahu, tapi Angger Dwi Pangga berpesan, kalau memang Tuan ada keperluan penting, disuruh kembali saja nanti sore. Enak saja. Rumahku tuh mangkar, jauh dari sini.
Aku tidak bisa mondar-mandir ke Kurawan seperti pergi ke sumur di belakang rumahku. Maaf, Tuan. Sebenarnya ada persoalan apa dengan Angger Dwi Pangga? Dengar baik-baik. Namaku Dipangkaradasa. Aku mempunyai seorang anak gadis. Nah, dia ini anakku. Namanya Parwati. Aku datang ke Kurawan demi membela anakku. Lalu ada persoalan apa? Ketahuilah, anak majikanmu itu, si Dwi Pangga itu, sudah berani mempermainkan Parwati anakku. Maka aku akan memberinya pelajaran yang berharga untuknya. Kalau saja tidak ingat bahwa Empu Hanggareksa adalah orang terpandang di Kurawan ini. Anak begajulan itu sudah kuremas-remas. Sudah kubuat babak belur. Jangan, Ayah. Jangan. Hah? Kok jangan? Jangan bagaimana? Bukankah anak itu sudah berani kurang ajar padamu? Tapi, Ayah. Tapi Kakang Dwi Pangga, jangan diapa-apakan. Kasihan dia. Parwati, kau jangan berlaku bodoh. Kau jangan mempermainkan ayahmu. Kita jauh-jauh datang dari Tumangkar untuk menyelesaikan urusanmu dengan pemuda berandalan itu. Sudahlah. Kita pulang saja, Ayah. Kita pulang saja. Lalu, bagaimana dengan si Dwi Pangga itu? Biarkan saja dia. Kita mengalah saja. Tidak. Kita tidak boleh mengalah begitu saja. Baik, kita pulang sekarang. Tetapi bukan berarti kita sudi mengalah. Aku akan mengurus perkara ini sampai tuntas. Hei, katakan pada anak majikanmu itu. Aku Dipangkaradasa akan kembali lagi. Iya, Tuan. Nanti saya sampaikan pada Angger Dwi Pangga. Ayo, Parwati, kita pulang. Brengsek. Lagi-lagi urusan perempuan. Angger Dwi Pangga memang keterlaluan. Dulu ada janda kembang dari Mameling. Datang ngamuk-ngamuk minta dikawin. Lalu ada gadis mencoba bunuh diri di jurang Kurawan. Juga gara-gara Angger Dwi Pangga terlalu mengobrol kata-kata berisi cumbu rayu. Sekarang ada lagi. Angger Dwi Pangga itu kok senang-senangnya bercanda dengan wanita. Apa dia tidak tahu bahwa bermain api dengan wanita bisa hangus terbakar hatinya? Kubuka daun jendela dan terbentang malam yang indah, dihiasi Chandra Kartika. Di bulan Waisa ini, 10 kali aku melewati pintu rumahmu yang masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka, wahai Sang Dewi Puspa? Indah sekali bunyi syair ini, Rati. Iya, aku juga tidak menduga bahwa Kakang Kamandanu bisa menulis syair seindah ini. Dan kau sudah membalasnya? Belum. Kau harus segera membalas atau menanggapinya, Rati. Terlihat jelas bahwa dia sangat menyesal dan ingin kembali menyambung tali asmara denganmu. Palastri, aku masih sakit hati. Kau tak ingin burung gagak itu berpaling pada daging lain yang empuk dan lezat? Jangan tinggi hati, Rati. Ada pepatah mengatakan bahwa wanita itu berdiri di antara 2 bibir sumur. Kalau dia bertahan tak mau tundukkan wajah, dia tak bakal melihat air. Tapi kalau dia terus-menerus tundukkan wajah, dia bisa terjerumus ke dalam sumur itu. Nah, jadilah wanita yang bijak. Jangan tinggi hati, tapi juga jangan terlalu merendah di depan laki-laki. Bukankah kau Parwati, gadis cantik dari desa Tumangkar? Apa berdulimu, Kakang Dewi Pangga? Ada apa, Parwati? Kau menangis di tepi jalan begini tentu ada sebabnya. Aku sedang memikirkan mencari tempat untuk menghilangkan nyawaku sendiri, Kakang. Hei, kenapa jadi begitu, Parwati? Mengapa jalan pikiranmu menjadi cupat seperti katak dalam tempurung? Kau adalah gadis cantik.
Masa depanmu yang cerah dan bahagia menunggu di seberang sana. Mengapa harus berputus asa? Sekarang ganti aku yang bertanya. Mengapa Kakang tak pernah lagi datang ke Tumangkar untuk menemui aku? Apakah Kakang sudah bosan pada diri Parwati ini? Apa sudah ada gantinya yang lebih rupawan? Apakah Parwati sudah tak cukup berharga untuk mendengarkan bisik-bisik cinta asmaramu? Tunggu. Ini banyak sekali pertanyaan yang harus kujawab. Tapi baiklah, aku akan berusaha memberikan jawaban yang memuaskan. Dengarkan. Sekuntum cempaka sedang mekar di Taman Sari Desa Tumangkar. Kelopaknya indah tersenyum segar. Kan kupetik cempaka itu untuk kubawa tidur malam nanti. Dusta! Kau dusta! Parwati. Siapa yang kau maksudkan dengan cempaka itu? Kaulah cempaka itu. Aku tidak percaya. Bagaimana aku harus membuatmu percaya, Parwati? Kau tidak sudi memberi kesempatan padaku untuk memetik kembang cempaka itu. Apakah Kakang Dwi Pangga benar-benar ingin memetik cempaka itu? Dengar, Parwati. Aku tidak akan membiarkan cempaka itu mekar dengan sia-sia dan akhirnya gugur ke bumi. Biarkan saja dia gugur ke bumi. Apa pedulimu? Aku bukanlah manusia yang kejam seperti itu, Parwati. Aku bisa menghargai keindahan. Hanya mereka yang berhati batu akan sampai hati berbuat seperti itu. Kau tidak perlu ragu-ragu, Parwati. Kalau selama ini aku tidak pernah singgah di Tumangkar, itu hanya karena kesibukan yang tidak bisa kutinggalkan. Sayang sekali. Kakang Dwi Pangga sekarang tak mungkin memetik cempaka itu. Sudah terlambat. Hei, mengapa? Apa maksudmu, Parwati? Dengar, Kakang Dwi Pangga. Cempaka yang akan Kakang petik itu sekarang sudah ditumbuhi duri-duri yang tajam. Seperti tajamnya pisau ini. Iya! Parwati, tunggu! Aku benci padamu. Aku benci padamu, Kakang Dwi Pangga. Aku benci. Iya! Jangan, Parwati. Jangan. Hentikan, Parwati. Hentikan. Tahan. Parwati. Kakang. Kau terluka, Kakang. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Sudahlah. Hanya luka kecil. Untung aku segera menghindar. Kalau saja ujung pisau itu menembus jantungku, tak akan ada lagi Arya Dwi Pangga sekarang ini. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Aku kesal. Aku benci sekali padamu. Tapi bukan maksudku membuatmu terluka begini. Maafkan aku, Kakang. Mulai sekarang, jangan lagi datang ke rumahku. Mengapa, Parwati? Parwati! Parwati, tunggu! Aku tak ingin ayahku mencabut pedangnya dan membunuhmu, Kakang Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga terkejut. Jadi ayah Parwati di Pangkara Dasa yang terkenal buas seperti singa lapar itu sudah mengetahui hubungannya dengan anak gadisnya. Arya Dwi Pangga sambil memejit luka di pundaknya yang masih meneteskan darah, bangkit menuju kudanya. Kemudian dia naik ke atas punggung hewan itu dan menyusul Parwati ke desa Tumangkar. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah yang akan dialami Arya Dwi Pangga di desa Tumangkar? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-8 ini, didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kasdu Dewa sebagai Dipangkara Dasa, Lili Nur Indasari sebagai Nari Rati, Yuli sebagai Palastri, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Eni Budiono sebagai Parwati, Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga
sambil memijit luka di pundaknya naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, dia sudah dapat menyusul Parwati. Gadis desa Tumangkar itu terus mencoba untuk lari dengan mengambil jalan pintas. Arya Dwi Pangga merasa kesal, tapi terus memacu kudanya ke arah desa Tumangkar. Aku terlambat. Parwati sudah masuk ke rumahnya. Dia mengambil jalan pintas hingga bisa tiba lebih dulu ke Tumangkar. Kalau aku susul ke rumahnya, tentu akan terjadi keributan. Ya, baiklah. Lain kali saja akan kuselesaikan persoalan ini dengan ayah Parwati. Arya Dwi Pangga baru saja akan memutar kudanya ketika mendadak muncul seorang laki-laki tinggi besar, berjambang lebat dan berpakaian serba hitam. Hai, turun kau dari kudamu. Pembantuku mengatakan bahwa kau yang bernama Arya Dwi Pangga. Apa benar? Benar. Saya Arya Dwi Pangga. Nah, rasakan kepalan tanganku ini, anak berandala. Tunggu. Apa salahku? Kau masih bertanya apa salahmu, Dwi Pangga? Kau sudah mempermainkan Parwati, anak gadisku. Dan sekarang bertanya apa salahmu? Dasar pemuda akal bulus. Tidak tahu diri. Tak tahu malu. Bukankah wajar kalau saya ingin tahu kesalahanku? Apa yang telah kau lakukan terhadap anakku? Saya tidak melakukan apa-apa. Kami sebagai anak-anak muda, tentu saja jamak kalau berjalan dan ngobrol bersama-sama. Kau jangan mungkir, anak muda. Semalam Parwati menangis. Dan setelah kutanya sebabnya, dia mengatakan kau telah mempermainkannya. Ki Dipangkaradasa, saya kira hal ini hanyalah kesalahpahaman biasa. Parwati pasti belum menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Duduk perkara apa? Dia marah dan kesal karena sudah agak lama saya tidak datang menemuinya di Tumangkar. Dia tidak akan menangis begitu menyedihkan kalau kau tidak membuatnya sakit hati. Saya sudah berusaha minta maaf. Dan saya telah mengakui kesalahan saya mengapa saya tidak berkunjung menemuinya di Tumangkar. Wah, aku sebal melihat kelakuan pemuda sepertimu, Dwi Pangga. Kau bergacul, tukang melet perempuan. Dan setelah mencicipi madunya, kau tinggalkan begitu saja. Bukan begitu yang telah kau lakukan terhadap anakku, Tidak. Saya tidak berbuat serendah dan sekotor itu. Pencuri tidak pernah akan mengakui kesalahannya. Mana bisa aku percaya? Apalagi yang Ki Dipangkaradasa inginkan dari saya. Hei, dengar. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi di desa Tumangkar ini. Kalau sampai kau berani lagi masuk ke desa ini dan menemui anakku, awas. Akan kubuat tubuhmu cacat. Baiklah. Kalau memang begitu kemauan Ki Dipangkaradasa, saya tidak bisa berbuat lain. Mulai hari ini saya tidak akan masuk ke desa Tumangkar. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menghampiri kudanya. Ki Dipangkaradasa menatap wajah anak muda itu dengan dingin. Orang-orang desa juga terus menatap yang sudah berada di punggung kuda dengan pandangan mengejek. Ki Dipangkaradasa, kalau memang saya dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Cepat tinggalkan desa Tumangkar, anak muda. Dan jangan sekali-sekali menginjak daerah ini lagi. Ayah telah mengusirnya? Ya, aku telah mengusirnya. Kenapa? Tidak apa-apa, Ayah. Memang sebaiknya setiap gadis di desa Tumangkar ini tak pernah bertemu dengannya. Mulut orang seperti itu sangat manis. Tapi tidak bisa dipegang kata-katanya. Lidahnya berbisa. Sudahlah, ayo kita kembali ke rumah. Perkaramu dengan anak Kurawan itu sudah selesai. Pelangi itu muncul lagi, membuat garis melengkung ke langit tinggi.
Daun ilalang diterpa angin gemersik, membangunkan tidurku dari mimpi buruk. Di batas tugu yang perkasa ini, kupahatkan namamu di atas pualam. Kupahat dengan bermandikan keringat kasih. Kalau kau tatap mega yang berbunga-bunga, di sanalah aku duduk menunggu pintu maafmu terbuka. Halus sekali perasaan yang terkandung dalam bait-bait syair ini. Tidak kusangka Kakang Kamandanu begitu pandai merangkai kata. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah aku bertahan untuk tidak memaafkannya? Tidak mungkin. Syair ini semakin mengganggu ketenanganku. Sering terbawa ke dalam mimpi-mimpiku. Kakang Kamandanu. Baiklah, aku akan menemuimu besok di tempat seperti biasa. Aku tak akan membiarkanmu meratapi penyesalanmu, Kakang. Maafkan Nari Ratih yang telah berbuat kejam, Kakang. Maafkan aku. Kemana Kakang Kamandanu? Mengapa tak kulihat di tepi padang ilalang ini? Apakah aku harus menunggu sampai malam tiba? Apakah Kakang Kamandanu mempermainkan aku? Ingin membalas sakit hatinya selama beberapa hari ini? Tidak mungkin. Surat berisi syair itu rasanya jujur. Sungguh tak enak memandang sinar pelangi sendirian di tempat ini. Lebih baik aku pulang saja dan menunggu perkembangan selanjutnya. Coba bacalah syair ini, Palastri. Aku jadi semakin tak mengerti. Di mana letak kekeliruannya? Kau terima dari siapa syair daun lontar ini? Dari seorang anak kecil. Entah siapa dia. Aku tidak begitu mengenalnya. Dia buru-buru lari ketika aku mau bertanya. Coba kau baca, Palastri. Setelah itu, aku ingin mendengar pendapatmu. Baiklah. Pelangi senja mengantarkan burung-burung pulang ke sarangnya. Domba-domba pulang ke kandangnya. Tapi aku hendak kemana? Apa yang kulakukan menjadi tak berharga. Selama senyummu masih kau sembunyikan di balik keangkuhan hatimu. Bagaimana pendapatmu? Jadi ini sudah yang ketiga kalinya? Ya, yang ketiga kalinya. Kemarin lusa, aku mencoba datang ke tepi padang ilalang. Lalu tak aku temui seorang pun di sana. Aku kesal. Akhirnya aku pulang lagi. Mengapa kau tidak langsung ke rumahnya? Mengapa harus ke rumahnya? Kau datang saja secara baik-baik ke rumahnya untuk menjernihkan persoalan kalian. Tapi itu sudah keterlaluan, Palastri. Aku ini kan seorang wanita. Bagaimana aku harus datang ke rumah seorang laki-laki untuk urusan cinta? Bagaimana kalau orang-orang sampai mendengar hal ini? Tentu seluruh Manguntur menjadi geger. Tapi aku tidak menemukan cara lain lagi, Ratih. Atau begini saja. Seperti yang dulu sering kulakukan. Aku akan kirim pesan melalui Nyi Rongkot, pembantunya yang setia itu. Nah, begitu juga baik. Yang penting, kau harus segera menemuinya. Ada apa, Birongkot? Tidak apa-apa, Angger. Bibi baru saja melihat Angger Kamandanu. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah jauh lebih baik. Sekarang Angger Kamandanu tidur pulas sekali. Memang seharusnya dia banyak istirahat. Tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Loh, memangnya dia mau kemana, Birongkot?
Bukan, Ger. Gadis itu mengirimkan pesan lagi. Maksud Bibi, anak Rekian Wuru itu menitip pesan pada Bibi. Dia ingin menemui Angger Kamandanu. Kan tidak mungkin ya Angger Dwi Pangga. Kecuali Angger Kamandanu sudah sembuh benar. Sudahlah, Bi. Jangan pikirkan persoalan adik Kamandanu dengan Nari Ratih itu. Nanti juga akan beres. Aku yakin mereka akan kembali akrab seperti semula. Kalau persoalan Angger Dwi Pangga, bagaimana? Persoalanku malah sudah lebih dulu beres, Bi. Maksud Angger beres bagaimana? Iya, aku tidak akan datang lagi menemui gadis desa Tumangkar itu. Soalnya, ayahnya yang melarang aku menemuinya. Jangan begitu, Angger Dwi Pangga. Jangan suka mempermainkan anak gadis orang. Nanti kalau kena batunya, bisa celaka loh. Kalau orang tuanya tidak terima dan marah, kan bisa membuat keributan besar. Apa Angger Dwi Pangga tidak malu? Loh, aku kan tidak salah, Bi. Parwati itu kan hanya salah satu di antara banyak gadis yang ku kenal. Iya, tapi Angger Dwi Pangga pasti sudah mengobrol janji padanya. Hingga dia sangat mengharapkan kesungguhan Angger. Ya, begitu kan? Bibi paling benci kalau melihat laki-laki tukang ngobrol janji. Kasihan anak gadis orang yang harus menjadi korban, Ger. Sungguh. Birongkot tentu saja membela mereka karena Bibi juga seorang wanita, kan? Bukan begitu, Ger. Jadi pemuda itu seperti Angger Kamandanu. Tenang, berwibawa, dan bertanggung jawab terhadap yang sudah dikatakannya. Birongkot, Arya Dwi Pangga bukan Arya Kamandanu. Dan Bibi tidak mengetahui kekurangan adikku itu, bukan? Dia masih tergolong belum berpengalaman. Hingga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri saja tidak mampu. Dan akhirnya, aku juga yang harus turun tangan. Dia pikir hati wanita itu bisa dipikat dengan berdiam diri dan tidur di atas pembaringan. Apa maksud Angger Dwi Pangga? Nanti Bibi Rongkot akan tahu sendiri. Kau, Palastri? Masuklah. Bagaimana hasilnya, Ratih? Sudahlah. Aku tak mau bicara soal itu lagi. Aku akan berusaha melupakan Kakang Kamandanu. Mengapa begitu? Karena dia pun agaknya juga sudah melupakan diriku. Kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak, Palastri. Aku malu kalau harus menitip pesan pada pembantunya lagi. Dan ternyata Kamandanu tidak sudi menemuiku. Kau tidak usah malu, Palastri. Aku mau menyudahi saja persoalan ini sampai di sini. Aku tak ingin sakit hati untuk yang kesekian kalinya. Dengar dulu, Ratih. Tidak. Kau jangan membujuk aku lagi. Biarlah kalau memang aku harus kehilangan dia. Mungkin bukan jodohku, Palastri. Dengar dulu. Aku boleh bicara apa tidak, Ratih? Bicaralah. Tapi jangan coba-coba membujuk aku lagi, Palastri. Kau sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Buat apa aku membujukmu? Tapi dengarlah keteranganku ini. Kau jadi menitip pesan pada pembantunya? Jadi. Dan dia berjanji akan menyampaikan pesannya itu. Dan kau juga jadi datang ke tepi padang ilalang? Cukup lama juga aku duduk menunggu di sana. Sampai leherku pegal karena terus menengok ke arah biasanya dia datang. Apa kau belum tahu, Ratih? Tahu tentang apa? Bahwa Arya Kamandanu sekarang ini sedang sakit. Sakit? Iya. Sudah beberapa hari ini dia terbaring di kamarnya. Konon kabarnya sakitnya cukup berat. Kau tahu dari mana, Palastri? Kemarin aku disuruh ayahku memanggil dukun urut ke Kurawan. Aku melewati jalan di dekat rumah Arya Kamandanu. Dan aku mendengar anak-anak muda sibuk membicarakan pacarmu itu. Katanya dia, Kamandanu itu, sakit gara-gara jatuh cinta pada gadis Manguntur. Apa benar mereka berkata begitu, Palastri? Untuk apa aku berdusta, Ratih? Tentu saja apa yang kusampaikan ini semua benar. Nah, sekarang tinggal bagaimana kau sendiri?
Kalau dia sakit, benar-benar sakit, tentu saja tidak bisa datang ke tepi Padang Ilalang. Mungkin juga pesanmu itu tidak disampaikan pada pembantunya. Mungkin juga begitu. Sekarang bagaimana? Apa kau sampai hati membiarkan Kamandanu terbaring kesepian di kamarnya? Soalnya aku tidak tahu kalau dia sakit. Sudahlah Rati, kau datang saja ke rumahnya. Kau tengok dia, kau besarkan hatinya. Sekalian menyelesaikan persoalan cinta kalian. Baiklah, sekarang aku tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak datang ke rumahnya. Nah, akhirnya kau mau datang juga ke Kurawan. Apakah aku bisa menemui Kakang Kamandanu, Bi? Oh, tentu saja bisa. Tapi sebelumnya Bibi minta maaf ya. Pesan yang Nini Ratih sampaikan lewat Bibi terpaksa tidak Bibi teruskan pada Angger Kamandanu. Tidak apa, Bi. Ayo, Nini Ratih, masuk saja. Silakan bertemu dengan Angger Kamandanu di kamarnya. Terima kasih, Bi. Oh, Nari Ratih? Aku datang untuk menengokmu, Kakang. Bagaimana? Mengapa Kakang bisa mengalami luka-luka begini? Tidak apa-apa, Ratih. Hanya luka-luka ringan. Dan sekarang sudah mulai sembuh. Kau berkelahi dengan seseorang ya, Kakang? Tidak. Untuk apa aku berkelahi? Pelipis kirimu memar dan bibirmu masih membengkak. Kau jangan bohong padaku, Kakang. Siapa yang telah melakukannya, Kakang? Sudahlah. Jangan bicarakan soal sakitku ini. Tidak ada manfaatnya apa-apa. Lebih baik kita bicara soal lain. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Seorang kawan memberitahu aku bahwa Kakang Kamandanu sakit. Maka buru-buru aku datang kemari. Terima kasih atas kunjunganmu ini, Ratih. Semula aku tidak mau datang, Kakang. Kalau kau sibuk dan tidak mempunyai waktu, kau tidak usah memaksakan diri, Ratih. Bukan soal itu. Aku tidak mau datang karena kesal. Kesal pada siapa? Pada Kakang. Oh, apa aku telah berbuat kesalahan, Ratih? Ternyata bukan kau yang bersalah, Kakang. Tapi bibimu itu, Nyi Rongkot yang salah. Birongkot? Aku belum begitu mengerti, Ratih. Bukankah selama ini sudah 3 kali kau menulis syair untukku? Syair itu sangat indah. Hatiku tersentuh. Akhirnya, aku sadar bahwa tidak pada tempatnya aku berkeras hati. Tunggu, Ratih. Syair? Aku menulis syair? Iya, syair. 3 kali kau menulis syair padaku. Sebentar, Ratih. Ini ada kekeliruan. Sebab aku tidak pernah menulis syair padamu. Nari Ratih tersentak. Wajah gadis remaja itu mendadak menjadi merah. Dia merasa malu sekali. Sementara Arya Kamandanu nampak berpikir, meraba apa yang telah terjadi. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana sikap Arya Kamandanu dan Nari Ratih mengenai syair-syair gelap itu? Silakan mengikuti jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.